Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi transformasi geometri tentang refleksi atau pencerminan. Coba sebelum ke materi, ibu mau bertanya, kenapa sih tulisan di mobil ambulans itu harus dibalik? Yap, kalau dilihat dari kaca spion mobil di depannya, tulisan ambulans itu jadi kebacakan ya. Nah, itu merupakan penggunaan konsep pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi itu dalam matematika? Refleksi itu artinya kita memetakan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari titik atau bangun yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminan. Coba kalian perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap garis K ini. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Dan untuk perhitungan titik yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminannya juga harus tegak lurus. Selain itu, bentuk bayangan dan bangun yang dicerminkan itu adalah sama, namun dengan posisi yang terbalik, ya kan? Sekarang kita akan mempelajari tentang pencerminan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis berikut. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang keempat adalah pencerminan garis Y sama dengan negatif X. Contoh, carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C garis Y sama dengan X, dan D garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama dulu ya, pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambar bidang koordinat kartesius seperti ini. Kemudian gambarkan titik A-nya. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jarak titik A ke sumbu X adalah 2 satuan. Artinya jarak bayangannya pun pasti 2 satuan juga terhadap sumbu X. Sehingga didapatkanlah koordinat bayangannya yaitu titik A aksen negatif 3, negatif 2. Lanjut yang B, pencerminan terhadap sumbu Y. Jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Artinya jarak bayangannya pun terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Hingga koordinat titik A aksennya adalah 3,2. Sekarang yang C, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu yang kayak gimana sih? Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kita akan mencerminkan titik A terhadap garis ini. Jarak titik A terhadap garisnya bukan yang ini ya, tapi harus tegak lurus terhadap garis, jadi jaraknya adalah ini. Di sini terlihat jarak titik A adalah 2,5 dari titik petak diagonalnya. Sehingga jarak bayangannya pun adalah sama, yaitu 2,5 dari titik diagonal petaknya. Di titik A aksennya adalah 2, negatif 3. Yang terakhir yang D, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis ini adalah kebalikan dari garis Y sama dengan X. Hingga arah garisnya adalah seperti ini. Kita cerminkan titik A terhadap garis sehingga didapatkanlah bayangannya A aksen yaitu negatif 2,3. Sekarang mari kita membuat kesimpulan. Saat dicerminkan terhadap sumbu X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A aksen yaitu negatif 3, negatif 2. Pencerminan terhadap sumbu Y, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A aksen 3,2. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A aksen 2, negatif 3.
Dan saat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A aksen negatif 2,3. Coba kalian perhatikan antara titik awal dan bayangannya. Sudah terlihat belum hubungannya? Untuk pencerminan terhadap sumbu X, kita perhatikan nilai ordinat atau titik Y dari bayangannya adalah negatif dari titik awalnya. Sementara absis atau nilai X-nya adalah sama, yaitu negatif 3. Sehingga dapat kita simpulkan jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan titik A aksen X, negatif Y. Sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Yap, betul, merupakan kebalikan dari sumbu X. Sini justru absis atau X dari bayangannya menjadi negatif. Sehingga kesimpulannya, jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik A aksennya menghasilkan negatif X, Y. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, gimana nih? Coba lihat untuk titik koordinat absis dan titik X-nya itu jadi bertukar. Yang awalnya titik X, Y, bayangannya menjadi Y, X. Dan untuk yang terakhir ini mirip dengan garis Y sama dengan X, tapi tandanya berubah menjadi negatif. Sehingga jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik A aksennya yaitu negatif Y, negatif X. Nah, kesimpulan ini bisa kalian gunakan untuk mencari 4 pencerminan terhadap garis ini tanpa menggambarnya terhadap koordinat kartesius. Lalu gimana sih mencari pencerminan terhadap bangun datar? Nah, pencerminan terhadap bangun datar sama aja kok dengan pencerminan terhadap titik. Kita tinggal mencerminkan setiap titik sudut dari bangun datar yang akan kita cerminkan. Contoh, tentukanlah hasil pencerminan trapesium ABCD terhadap sumbu X. Nah, kita ingat lagi jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Sehingga untuk titik A 1,5 hasil pencerminannya menjadi 1, negatif 5. Jika kita gambarkan di koordinat kartesius, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, untuk titik B 5,5 hasil pencerminannya menjadi 5, negatif 5. Gambarnya seperti ini. Titik C 7,2 hasil pencerminannya menjadi 7, negatif 2. Titik C aksennya di sini. Terakhir titik D 1,2 hasil pencerminannya adalah 1, negatif 2. Posisinya ada di sini. Kita hubungkan setiap titik bayangannya, jadilah trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, yaitu merupakan bayangan dari trapesium A, B, C, D yang dicerminkan terhadap sumbu X. Satu contoh lagi ya. Contohnya, tentukanlah hasil pencerminan persegi panjang EFGH terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya atau A aksennya yaitu negatif Y, negatif X. Titik E 1,5 hasil pencerminannya E aksen yaitu negatif 5, negatif 1. Bayangannya ada di sini. Titik F 5,5 F aksennya menjadi negatif 5, negatif 5. Titiknya ada di sini. Titik G 5,3 menjadi G aksen negatif 3, negatif 5. Titiknya ada di sini. Dan yang terakhir titik A 1,3 hasil pencerminannya H aksen adalah negatif 3, negatif 1. Titiknya ada di sini. Kita hubungkan keempat titik sudutnya dan jadilah persegi panjang E aksen, H
H aksen, G aksen, F aksen. Sebagai hasil pencerminan persegi panjang E, F, G, H. Hadap garis Y sama dengan negatif X. Selesai, kalian sudah mempelajari pencerminan terhadap 4 garis tersebut. Kalau kalian lupa dengan rumusnya, kalian bisa mencari pencerminan ini dengan cara menggambarkannya terhadap koordinat kartesius. Seperti biasa, untuk memacu pemahaman kalian, coba kalian kerjakan soal latihan berikut ini. Terima kasih untuk berjuang memahami materi kali ini. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.